Isa adalah salah satu nabi dan rasul Allah yang diutus kepada Bani Israel di Palestina. Ia memiliki banyak mukjizat dan keistimewaan. Di antaranya adalah tanpa ayah, kehidupan orang mati, menyembuhkan orang buta, dan bicara sejak bayi. Ia juga disebut Anas, Imam dan Al-Fatih. Kisah Nabi Isa dimulai dari kelahirannya yang ada hingga pengangkatannya ke Al-Qur'an. Nabi Isa lahir dari rahim Maryam, seorang wanita suci yang merupakan anak perempuan dari Imran, seorang lelaki pilihan Allah dari keturunan Bani Israel. Maryam diasui oleh Nabi Zakaria yang juga merupakan pamannya. Maryam sering beribadah di tempat suci dan mendapat rezeki dari Allah secara langsung. Suatu hari, Maryam dikunjungi oleh malaikat Jibril yang menyampaikan kabar gembira bahwa ia akan melahirkan seorang putra yang bernama Isa. Maryam merasa heran karena ia belum pernah bersentuhan dengan laki-laki. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa ini adalah kehendak Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan kalimat kun atau jadilah. Maryam pun menerima kabar tersebut dengan pasrah dan berlindung kepada Allah dari setan. Ia kemudian pergi ke tempat yang jauh untuk menyembunyikan kehamilannya. Ketika tiba saatnya melahirkan, ia merasakan sakit yang hebat dan bersandar pada bongkungnya. Allah memberinya kemudahan dengan menggunakan buah kurma dan air sungai untuk dimakan dan diminum. Maryam melahirkan Nabi Isa di Baitullah, Bethlehem, sebuah kota yang terletak sekitar 9,5 km di selatan Yerusalem. Tempat kelahiran Nabi Isa ini berarti tempat lahir. Ketika Nabi Isa lahir, Bani Israil sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Nabi Isa memiliki banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah sebagai bukti kebenaran Islamnya. Di antara mukjizat tersebut adalah berbicara sejak bayi. Ketika Maryam membawa Nabi Isa kembali ke kaumnya, mereka menyebutnya telah berbuat zina. Maryam tidak menjawab tuduhan tersebut, tetapi menunjukkan kepada bayinya. Mereka merasa terheran bagaimana bayi bisa berbicara. Lalu Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikanku seorang nabi. Menghidupkan orang mati. Salah satu mukjizat Nabi Isa yang paling menakjubkan adalah menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ia pernah menghidupkan seorang bernama Lazarus yang sudah meninggal selama 4 hari. Ia juga menghidupkan seekor burung tanah yang dibuatnya dari tanah liat dengan menutupnya. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa masih ada beberapa, di antaranya menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta dan mengetahui hal gaib. Nabi Isa diangkat menjadi nabi dan rasul Allah pada usia 30 tahun. Ia ditugaskan untuk berdakwah kepada Bani Israel di Palestina dan membenarkan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelumnya. Ia juga membawa kitab baru yaitu Injil yang berisi petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi Isa mengajak Nabi Israel untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan penyembahan berhala, dosa dan kesesatan. Ia juga mengkritik para ahli Taurat dan para pemimpin agama Bani Israel yang telah merubah dan menyelewengkan ajaran Taurat sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Nabi Isa tidak sendirian dalam berdakwah. Ia memiliki 12 pembantu dia yang disebut Hawariyun atau para pembantu. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada risalah Nabi Isa dan bersedia membantunya dalam menyebarkan agama Allah. Namun tidak semua Bani Israel mau menerima dakwah Nabi Isa. Sebagian besar dari mereka menolak, memusuhi dan coba membunuhnya. Mereka merasa iri dan kepada Nabi Isa karena mukjizat-mukjizatnya. Mereka juga meragukan kelahirannya yang tanpa ayah dan menganggapnya sebagai anak haram atau anak buah. Karena permusuhan Bani Israel terhadap Nabi Isa semakin menjadi-jadi, maka Allah berkehendak untuk mengangkat Nabi Isa ke langit agar terhindar dari pembunuhan mereka. Allah membuat salah satu seorang sahabat